Yang pertama Najwa Ika, hadir? Hadir, Pak. Kemudian Fitriani, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Hemi Febria Amanda, hadir. Olik, hadir Olik? Hadir, Pak. Hadir. Cantika, Hadir, Pak. hadir juga. Najwa Nadia, Hadir, Pak. hadir. Baik, berarti kita hadir semua ya. Ya. Ada yang tahu kita pembelajaran apa hari ini? Tidak Ada ya. Nah, sebelum kita belajar kita doa dulu nih, biar nanti lebih gampang masuknya. Bilang setan-setannya semuanya ya. Mungkin bisa dipimpin doa dulu. Siapa yang mau mimpin doa? Nah, oke, ayo Manda pimpin doanya Manda. Ayo kita berdoa dulu. Baik, untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita udah selesai berdoa kan. Langsung aja kita ya kita belajar hari ini. Ada yang tahu kita belajar? Ada tadi ya? Belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Nah, kita belajar hari ini kira-kira seperti ini nih. Kita mulai dari Bapak akan menunjukkan satu foto dulu. Nah, setelah anak-anak Bapak melihat foto ini, apa yang pertama kali anak-anak Bapak bisa simpulkan atau bisa sampaikan? Kotor. Apa lagi selain kotor? Berantakan. Apa lagi? Bersinaman, berserak ya. Selain itu ada lagi? Kayu. Oke. Mungkin banyak ya. Ada kotor, ada berserak, berantakan, masjidnya sendiri aman gitu. Banyak yang lain-lain, bahkan ada orang di sini minta mencuri apa ya. Nah, pelajaran kita kali ini itu bertema dengan bencana alam. Apa tadi? Bencana alam. Nah, tujuan pembelajarannya ini Bapak harapkan ke depannya anak-anak Bapak tahu itu apa itu bencana alam, mulai nanti cara menyelamatkan diri dari bencana alam, pencegahan bencana alam, dan juga mengajak agar anak-anak Bapak dapat mengajak orang-orang sekitar untuk dapat menjaga alam agar tidak terjadi bencana alam. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, Bapak ada nih LKPD, lembar kerja peserta didik. Sebelum Bapak bagikan lembar kerja peserta didik ini, anak-anak Bapak bagi dulu kelompoknya. Satu kelompok isinya 2 orang. Ini Najwa Ika sama Manda, kemudian Fitriani sama Olive, Cantika sama Najwa Nadia. Ayo pindah lagi tempatnya. Nih, LKPD-nya satu per satu kelompok ya. Ayo. Gak bawa pena. Ada pena? Ada. Tinggal. Nah, itu kan ada tuh di aktivitas 1. Ada banyak bencana kan? Apa saja bencana yang bisa anak-anak Bapak sebutkan sini? Longsor, banjir, kemudian puting beliung. Nah, mungkin bisa anak-anak Bapak jawab dulu yang ada di situ ya. Ayo diskusikan dengan anak-anak. Oh, penyebab angin puting beliung. Angin puting beliung itu awalnya angin kecil dulu. Kenapa dia jadi besar? Karena tidak ada penghambat dari angin kecil tersebut, makanya dia jadi besar. Penghambatnya itu apa? Penghambatnya itu biasanya pohon-pohon nih, pohon-pohon yang ada di hutan. Jadi itu bisa menghambat angin puting beliung yang kecilnya. Jadi kalau dia pohonnya udah ditebang, otomatis anginnya ini jadi besar. Jadi dia bisa menyerap segalanya. Oke, paham ya? Udah selesai kendalanya ya? Udah terjawab semuanya anak Bapak? Udah kelompok enggak? Udah ya? Nah, udah terjawab. Mungkin bisa disampaikan di tempat kursinya masing-masing setiap pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1 dijawab sama kelompok 1 dari kelompok Manda. Apa yang diceritakan ketiga gambar tersebut? Yang pertama itu yang warna coklat longsor, Pak. Ya. Terus yang ada rumahnya itu banjir. Ya, banjir kan? Terus ada yang Banjirnya. angin yang bantu oh itu puting beliung. Puting beliung. Terus yang kedua gambar tersebut kamu menyebutkan apa saja penyebabnya? Penyebabnya itu hutan yang didudui sama
dari kelompok 2, kelompok Fitri, apa jawabannya? Yang pertama apa yang diceritakan? Ketiga gambar tersebut. Pertama, ada banjir yang menenggelamkan rumah dan sekitarnya. Ya. Kedua, ada longsor yang menimpa rumah. Ya. Terus tiga, ada tornado. Ada puting beliung. Nah, kemudian jawabannya yang nomor 2? Yang nomor 2 jawabannya langsung aja Pak. Ya langsung aja, nggak apa-apa. Satu, banjir karena ada sampah di sungai. Nah, membuang Dua, sampah biasanya ya, itu. buang sampah. Terus Terus? yang kedua, longsor disebabkan karena hujan gundul. Nah. Yang ketiga, puting beliung karena tidak ada penghambat yaitu seperti pohon. Ya. Kalau kelompok 3 gimana jawabannya? Berbeda tidak dengan kelompok 1? Beda. Ayo, coba dibacakan jawabannya. Yang nomor 2 aja. 1, 2, 3. Nomor 1 itu gambarnya karena longsor. Terus Ya. yang kedua banjir. Yang ketiga puting beliung. Yang kedua banyaknya sampah. Terus banyak karena itu longsor karena penebangan pohon. Terus yang puting beliung itu karena nggak ada hutan karena banyak Iya. rumah. Kemudian nomor 2-nya? Itu yang nomor 2. Nomor 3 salah Pak. Nomor 3 itu kan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, pencegahan ya, tidak boleh Terus membuang tidak sampah menebang pohon secara sembarangan. liar. Nah. Terus menjaga hutan. Menjaga hutan. Oke, berarti anak-anak Bapak semuanya udah tahu mulai dari apa saja bencana alam, apa saja penyebab terjadinya bencana alam, kemudian apa pencegahan yang bisa dilakukan dari bencana alam itu. Udah tahu semuanya ya? Oke, kita lanjut ke aktivitas selanjutnya nih. Gak sabar kan aktivitas selanjutnya nih? Ada yang bisa coba aktivitas selanjutnya? Nah, mungkin bisa dibalikkan ke lempar selanjutnya. Ada yang ke aktivitas 2. Ayo kita sekarang menggambar. Menggambarnya itu menggambar apa? Coba baca perintahnya. Gambar. Mana ini? Penjelasan mungkin penjelasan bencana. Kampanye penjelasan bencana penggunaan karya yang sudah. Ya, kampanye. Ya, kita kali ini kita membuat sebuah seperti kalimat ajakan untuk menjaga lingkungan kayak poster. Nanti anak-anak Bapak diskusikan sama teman-temannya mau bikin kalimat apa di kertasnya nanti. Kemudian setelah dibikin baru kita presentasikan di depan dengan presentasi bukan presentasi biasa ya. Kita presentasinya itu seperti kampanye, mengajak orang gitu, mengajak orang menjaga lingkungan dengan poster yang udah dibuat tadi. Paham ya? Paham. Nah, ayo kita lanjut. Ini Bapak bagikan kertasnya sekaligus pensil, sekaligus pewarnanya nih. Bapak bawa besar ini. Nah, khusus untuk anak-anak Bapak. Nah, ini kertasnya satu kelompok ya. Nih. Ayo, mungkin kalau anak-anak Bapak mau pewarnanya warna apa aja di warnanya silakan diambil. Bapak yang punya banyak nih. Nah, ada nih, ambil aja. Ayo satu orang perwakilannya silakan diambil. Ayo kelompok 3, kelompok 3 silakan diambil semuanya. Yang dibutuhkan saja. Ambil aja semua yang dibutuhkan. Jangan, yang lain belum. Sebelum digambar tentukan dulu ya mau bikin kalimat ajakan apa, mau bikin seperti apa desainnya nanti. Gambar yang anak-anak Bapak buat. Udah dapat semuanya pensil warnanya? Sudah, Pak. Oke, Bapak tunggu ya, kita tunggu selama 5 menit untuk membuat posternya. Ini
Ya. Kok biru? Apa? Ini biru. Mungkin karena awalnya biru itu. Karena sebelumnya mungkin terwarnai biru. Jadi dia ujungnya tetap biru. Ini udah jelas nih temanya nih kelompok 3. Oh. Ini kayaknya G-nya tinggal deh. Oh iya. Tinggal kan? Lupa. Nah. Baik anak-anak Bapak udah sampai mana nih? Pembuatannya. Udah separuh. Sedikit lagi. Warna coklat tuh yang ini nih. Coklat dulu ya. Bagus ya. Poster-posternya ini. Ini bukan warna merah ya? Baik, udah sampai mana nih anak-anak Bapak? Udah selesai nih. Tadi udah selesai. Nah, kelompok 2 gimana, udah selesai? Udah juga. Kelompok 3? Oke, udah selesai. Nah, sebelum kita tadi kata Bapak gimana? Presentasi ya. Nah, sebelum kita presentasi, karena udah selesai nih, ayo kita rapikan dulu mulai dari pewarnanya. Kita kumpulin dulu nih biar tidak berserak. Ayo, yang udah selesai mungkin bisa dikumpulkan ke depan. Pewarnanya. Supaya nanti kita tidak berserak, nanti tidak ada membuang sampah aja sembarangan. Oke, udah selesai ya, udah selesai kita kumpulkan juga pewarnanya. Nah, setelah anak-anak Bapak gambar tadi posternya, mungkin bisa kita mulai dari kelompok 1 dulu ya untuk presentasi. Presentasinya ingat tadi kata Bapak gimana? Presentasinya tidak seperti presentasi biasa, tetapi kita melakukan kampanye. Kampanyenya itu seperti apa? Mengajak, istilahnya anak-anak Bapak nanti mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan melalui poster yang anak-anak Bapak buat. Ayo, mungkin kita mulai dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lihat poster ini karya kami ada 2 karena kami beda jalur. Ya, beda jalur. Ini punya Manda. Teman-teman bisa baca Say no to plastic. Mari buang sampah pada tempatnya dan juga jagalah kebersihan. Nah, kita harus menjaga kebersihan dan dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, tapi kita harus buang sampah pada tempatnya. Nih, say no ya untuk plastik, jangan membuang sampah pada tempatnya. Oke, mungkin boleh tepuk tangan dulu pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, bagus banget ya posternya. Mungkin bisa tunjukin ke kamera dulu. Wis, mantap. Bagus kameranya. Kamera. Tulisannya. Ayo. Jadi di sini kami membuat poster jangan buang sampah sembarangan. Nah, kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus di tempatnya. Nggak boleh seperti buang sampah di sungai, nggak boleh buang sampah di selokan, nanti bisa menyebabkan banjir. Nah, di sini kami membuat mulai dari diri sendiri untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Ayo tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Bagus banget. Ayo lanjut kita ke kelompok 3. Melakukan kampanyenya, mengajak orang-orang menjaga lingkungan. Mungkin bisa diperhatikan nih ke kelompok lain. Kelompok lain ini kita kelompok 2 dan 1 yang duduk, perhatikan kelompok 3 ya. Ayo kita mulai. Namanya SD dong. Baiklah, ya, seperti lihat poster kami itu adalah ayo buang sampah pada tempatnya. Nah, dari kata ayo buang sampah pada tempatnya, yaitu
kecil itu memiliki dampak besar. Ayolah buang sampah pada tempatnya. Asik. Oke, ayo kita persilakan kelompok 3 dulu. Nah, dari setelah anak-anak Bapak melakukan kampanye, mulai dari membuat posternya, kemudian melakukan kampanye, mengajak orang untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga. Apa sih yang sudah anak-anak Bapak dapat simpulkan nih dari pembelajaran kita pada hari? Mulai dari kegiatan kita tadi, kegiatan pertama kan, mulai menjawab soal, kemudian membuat poster, kemudian kampanye juga nih, mengajak orang-orang. Apa yang anak-anak Bapak bisa dapatkan? Siapa satu? Ada nggak satu orang yang bisa simpulkan dari awal nih sampai akhir kita pembelajaran? Ada nggak? Satu orang? Atau Bapak tunjuk nih? Ya, tunjuk. Nah, Bapak tunjuk aja. Yaudah, Cantika deh, Cantika yang menjelaskan dari awal sampai akhir, mulai dari bencana alam itu. Cantika. Kesimpulannya Pak. Iya. Kesimpulan pada materi kita pada hari ini Ya. tentang bencana alam. Yang mana bencana alam itu solusinya kita tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan, Ya. dan tidak boleh menebang pohon sembarangan. Lalu dampak dari bencana alam itu ada banjir, longsor, dan angin puting beliung. Ya. Penyebab dari bencana tadi apa? Pak baca. Penyebabnya Terjadi. itu banyak sampah, penebangan hutan, dan tidak ada hutan karena Karena tidak ada. Ini Bapak luruskan ya. Tidak ada lagi pohon yang dapat menahan atau menopang, baik itu mulai dari air ataupun angin nantinya yang akan datang. Mungkin udah paham ya anak-anak Bapak. Sudah disampaikan juga kesimpulannya tadi dari semua pembelajaran kita. Nah, untuk mengecek lagi, untuk Bapak bisa dapat memastikan minggu depannya anak-anak Bapak masih ingat pembelajaran kita pada hari ini. Coba dibuka LKPD-nya di halaman terakhir tadi. Ada itu aktivitas 3 kan? Nah, aktivitas 3 ini anak-anak Bapak jawab di rumah bersama teman teman sekelompoknya tadi. Dan dikumpulkan minggu depan supaya anak-anak Bapak tetap ingat nih pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri nih, ada nggak anak-anak Bapak yang ingin bertanya atau sudah paham semua dengan pembelajaran kita? Oke, paham semua ya. Oke, sip. Mungkin pada kali ini cuman itu yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin bisa dipimpin kita baca hamdalah dulu dari Manda. Baik teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, mari ucapkan basmalah. Mari ucapkan hamdalah. Baik, mungkin sekian pada hari ini Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.